Diduga dianiaya saat penyidikan, tahanan kejaksaan meninggal. Pajak tidak dinaikkan, Pemkot bebaskan nilai PBB di bawah 100.000. TMMD ke-125 di Manado resmi ditutup. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Jumat 22 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kepergok mencuri uang, seorang remaja 17 tahun di Kabupaten Minahasa nekat menghabisi nyawa seorang nenek dan membuang jasadnya di jurang. Kasus pembunuhan sadis menghebohkan warga Desa Temboan, Kecamatan Langoan Selatan, Kabupaten Minahasa, tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang nenek 66 tahun ditemukan tewas secara mengenaskan di jurang belakang rumahnya dengan badan penuh luka tusukan. Kapolres Minahasa AKBP Stephen Simbar dalam rilis di Mapores membeberkan satu terduga pelaku berinisial IL alias Immanuel 17 tahun berhasil ditangkap dan terduga pelaku merupakan tetangga dari korban. Terduga pelaku tega menghabisi korban usai kepergok mencuri, di mana dirinya panik dan nekat menikam korban, kemudian menyeret jasad korban dan dibuang ke dalam jurang. Terjadi di wilayah hukum Polres Minahasa, khususnya terkait dengan kasus pembunuhan, pembunuhan berencana ataupun pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang bertempat di Desa Temboan, Jaga 1, Kecamatan Langoan Selatan, Kabupaten Minahasa. Dalam berbagai pecahan di total sejumlah 194.000. Kemudian ada beberapa barang pribadi berupa handphone, dompet, pakaian, serta ada beberapa barang bukti lainnya yang terkait. Irene Mambu yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian leher. Kemudian dari hasil penyelidikan cepat kami berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial IL, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang berdomisili juga di Desa Temboan, Jaga 1. Tersangka diduga melakukan pembunuhan dengan cara tentang pembunuhan berencana atau ancaman hukuman mati dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, ataupun pasal 365 tentang ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari tangan terduga pelaku diamankan barang bukti, pisau, uang tunai hasil curian, serta handphone milik korban. Nah, untuk motif dari tersangka, oleh tersangka memang sudah niat untuk melaksanakan pencurian di rumah korban. Pada saat tersangka melaksanakan masuk ke rumah korban, korban keluar kamar dan tersangka langsung membuka korban. Bisa korban lemas, tersangka langsung menikam korban di bagian kiri leher, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya terduga pelaku dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bolaang Mongondo Selatan. Tahanan bernama Revan Kurniawan Santoso yang tersandung kasus penikaman sebelumnya sempat mendapatkan perawatan intensif akibat keluhan serius di dada dan punggung. Diduga terjadi akibat penganiayaan saat proses penyidikan di Polres Bolaang Mongondo Selatan.
Sebelum meninggal dunia, Revan Kurniawan Santoso sempat dirawat di Rumah Sakit Monompia, Kota Mobagu selama beberapa hari karena mengalami kesulitan bernafas dan mengeluh sakit di bagian dada dan punggung dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. Revan Kurniawan Santoso mengaku selama menjalani penyidikan kasus di Polres Bulamongondo Selatan, dirinya menjadi korban kekerasan dengan cara dipukul dengan pipa besi dan pukulan tangan. Akibat penganiayaan tersebut, kondisinya memburuk sehingga dia harus dipasangi ventilator dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bulamongondo Selatan pada hari Rabu sore. Sebelumnya, wartawan Kompas TV sempat mewawancarai korban di rumah sakit. Sakit dada belakang setengah badan. Itu kenapa itu? Hasil pukulan dari Polres Bolsir. Yang pukul siapa? Kasat Dedi Pengki Matahari. Berapa orang yang pukul? Boleh 8 orang. Itu dipukul pakai tangan atau pakai apa? Pakai tangan dengan pipa ledeng dari sicor. Dipukul di bagian mana? Yang dada, ini, kepala, tangan. Ini. Itu kejadiannya kapan? 18 Mei 2025. Itu saat dipukul itu di mana? Dipukul pertama dari TKP, terus lanjut ke Polsek lanjut ke Polres di ruangan BAP. Setelah dari ruangan BAP lanjut ke ruangan Tati. Ada saksi enggak yang lihat ketika? Ada. Boleh 3-4 orang. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mobagu bilang, saat berkas kasus Revan Kurniawan Santoso dilimpahkan dari Polres ke Kejaksaan, kondisi tersangka dinyatakan sehat dan disertai surat keterangan dokter. Namun, beberapa hari kemudian, Revan Kurniawan Santoso mengeluh sakit hingga harus dirawat di Rumah Sakit Monompia, Kota Mobagu. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti itu dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025. Jadi kami menerima tersangka itu berdasarkan surat keterangan dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat. Kondisi fisik sendiri gimana, Pak? Kalau kondisi fisik secara umum, fisik itu kami lihat ya dia sehat karena dia bisa menjawab sendiri pertanyaan, dia tulis sendiri apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku itu. Dia bisa menjawab sendiri dengan menulis tangan sendiri. Setelah kami terima tahap 2 tanggal 21 itu, tentunya kami langsung membawa yang bersangkutan ke Rutan Kota Mobagu. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2025 ada surat rujukan dari dokter Rutan bahwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut. Pada tanggal 14 kami langsung membawa yang tersangka ini ke Rumah Sakit Monompia untuk dilakukan perawatan. Tanggal 14 ya, perawatan 14 sampai 18. Tapi dari hasil pemeriksaan itu bahwa masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Manado sehingga keluarga korban mengajukan permohonan pengalihan penahanan. Jadi kami menyetujui permohonan tersebut dengan mengeluarkan pengalihan penahanan ya, terhadap tersangka tersebut. Tak terima dengan meninggalnya Revan Kurniawan Santoso, pihak keluarga meminta jasad korban untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Kando Malalayang. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai prosedur penyidikan dan perlindungan terhadap tahanan selama proses hukum. Rahman Rahim, Kompas TV Bulamongondo Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menahan kapal asing berbendera Filipina yang diduga melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kapal yang ditangkap di wilayah perairan Pasifik ini berkapasitas 754 gross ton. Petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meringkus kapal berbendera Filipina yang melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Laut Indonesia. Tim Kompas TV mendapat kesempatan meliput proses penangkapan kapal asing tersebut dan melihat langsung tindakan tegas yang terukur
yang dilakukan petugas PSDKP dalam melumpuhkan kapal asing tersebut. Operasi penangkapan ini menggunakan 2 kapal, masing-masing kapal Orca 04 dan Orca 06, serta 1 pesawat pengawas milik PSDKP. Operasi penangkapan dipimpin langsung Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono dari kapal Orca 04 serta tim PSDKP lainnya di kapal Orca 06. Dalam operasi penangkapan di laut ini, petugas sempat memberikan tembakan peringatan, kemudian dilakukan pola pencegatan dan dikenal intercept dengan bantuan patroli udara dari pesawat pengawas. Lebih dari 1 jam, operasi penangkapan ini akhirnya berhasil melumpuhkan kapal ikan asing yang diketahui merupakan kapal super fishing vessel Prince Janis 168 dari negara Filipina. Kita lihat bersama tadi ya, bagaimana kapal tersebut berusaha menarik masuk ke wilayah perbatasan. Namun kami dibantu dengan pesawat patroli kita dan ada 2 kapal kami melakukan pengejaran dan sempat mereka lari meskipun kita lakukan peringatan ke belakang, namun dengan kemauan dan hasil yang dilakukan alhamdulillah kami bisa menghadiahkan momentum kemerdekaan. Dari perairan Pasifik, kapal berbendera Filipina ini kemudian diamankan di pangkalan PSDKP Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas terkait. Yanim Kasingal, Febri James, Kompas TV, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 32 anak buah kapal diamankan petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam operasi penangkapan 1 unit kapal asing pelaku illegal fishing di perairan Pasifik pada 18 Agustus. Petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengamankan 32 anak buah kapal dari atas kapal asing berbendera Filipina yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Pasifik. Penangkapan puluhan ABK dan 1 unit kapal ikan asing ini diawali dengan temuan petugas PSDKP kala melakukan operasi pengangkatan rumpon di perairan bagian utara Papua dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 717. Setelah dilakukan pengembangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan operasi penangkapan kapal asing ini yang dipimpin langsung Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengerahkan kapal Orca 04, kapal Orca 06, dan 1 pesawat pengawas. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan, penangkapan kapal kali ini merupakan upaya serius memerangi illegal fishing sekaligus hadiah dari KKP bagi negara di momen kemerdekaan Republik Indonesia. Ini diawali dengan kita melakukan operasi rumpon oleh Cap Eko Priyono Orca 06 di Pasifik. Nah, kemudian tidak berapa lama kapal ini masuk ke wilayah kita mungkin untuk mengambil ikan yang ada di rumpun-rumpun tersebut. Dengan posisi seperti itu, kita kemudian tadi menggunakan ada pesawat kita juga dibantu kapal yang satunya lagi. Kita berhasil melumpuhkan dan membawa kapal pelaku tersebut yang benderanya dari Filipina. 1 unit kapal dan seluruh anak buah kapal yang diketahui berkebangsaan Filipina ini kini berada di pangkalan PSDKP Bitung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam temuan awal, kapal ini menggunakan alat penangkapan ikan jaring pukat cincin yang berdimensi besar. Alat tangkap ini saat beroperasi bisa menangkap 400 ton ikan dan sebagian didominasi baby tuna. Tangkapan ikan yang didominasi baby tuna ini merugikan sekaligus mengancam ketersediaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Yanim Kasingal, Febri James, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi pajak tidak dinaikkan, Pemkot bebaskan nilai PBB di bawah 100.000 akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau Bukit Kasih Kanonang, objek wisata legendaris di Sulawesi Utara dengan fasilitas yang kini terbengkalai. Gubernur berjanji akan meremajakan kembali sejumlah fasilitas yang telah rusak. Bukit Kasih Kanonang adalah sebuah objek pariwisata yang sangat digemari masyarakat dan merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Sulawesi Utara. Dibangun pada tahun 1999, Bukit Kanonang memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya wisata alam panas bumi, pemandangan alam yang unik dan indah, juga rumah ibadah dari 5 agama di Indonesia. Namun sangat disayangkan objek wisata ini kini sudah terbengkalai. Sejumlah fasilitasnya mulai rusak dan rumah-rumah ibadah yang berada di atas bukit sebagai objek penarik wisatawan sudah dalam keadaan rusak dan tak terawat. Gubernur Julius Selvanus bersama jajarannya saat mengunjungi dan meninjau lokasi ini mengatakan akan melakukan peremajaan dan renovasi guna memelihara nilai sejarah yang tersimpan di Bukit Kasih Kanonang. Sangat asli sekali, sangat nature. Jadi kalau turis itu lebih banyak dia bilang back to nature, jadi kembali ke alam. Tempatnya di sini. Saya bersama Dinas Pariwisata dan Kumtua yang ada di sini cek langsung ya, karena kami akan menyiapkan yang sebentar lagi banyak pariwisata dari wisatawan khususnya Korea dan beberapa negara Asia yang akan datang ke Sulawesi Utara. Ini tawaran yang paling bagus untuk dikunjungi mereka. Jadi kesiapan ini saya cek dan memang benar kita perlu perbaiki, banyak sekali yang harus kita perbaiki di tempat ini. Gubernur Julius Selvanus juga berharap dengan adanya perbaikan fasilitas ini, nantinya kunjungan wisatawan di lokasi ini akan semakin meningkat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pelaksanaan kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan di Sulawesi Utara berlangsung meriah. Kegiatan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gorontalo Maluku Utara ini disambut antusias siswa-siswi sekolah. Puncak pelaksanaan kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan berlangsung di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut Rabu siang. Secara resmi, kegiatan ini dibuka oleh Kepala OJK Sulut Gomalut Robert Sianipar bersama perwakilan pemerintah daerah. Kegiatan ini disambut dengan antusias ratusan siswa sekolah dari tingkat SMP dan SMA dan juga sebagian mahasiswa. Berbagai macam jenis lomba, yakni lomba cerdas cermat, pidato antar siswa menambah keseruan dalam kegiatan ini. Kegiatan dari OJK ini sangat bermanfaat karena bisa kita lihat OJK membuka banyak sekali lomba, mulai dari CCA, Quiz Competition, dan masih banyak lagi yang bisa kita ikuti. Dengan lomba ini bisa membuka change bagi teman-teman yang memiliki potensi di bagian itu. Jadi saya sangat senang menjadi bagian di lomba ini. Pada saat OJK melaksanakan kegiatan seperti ini bisa mengedukasi lebih lagi untuk kami para kaum muda atau generasi muda tentang pentingnya menjaga keuangan kita sedari masih masa remaja seperti ini. Mungkin seperti ini. Oke. Kepala OJK Sulut Gomalut Robert Sianipar mengatakan OJK terus mendorong literasi dan inklusi keuangan. Sianipar bilang bulan Agustus ini target literasi keuangan baru mencapai 64,65%. Sementara untuk inklusi keuangan 80,51%. OJK menargetkan literasi dan inklusi keuangan di tahun 2025 ini sebesar 100%. Ini salah satu kegiatan kita untuk mendorong literasi maupun inklusi keuangan. Tadi kita sampaikan bahwa target literasi kita ini pencapaiannya baru di 64,66%, sementara inklusinya sudah di angka 80,51%. Target kita tahun 2025 ini bisa mencapai angka 91%. Jadi ini bentuk kerjasama kita dengan semua pihak, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, terus juga dinas pendidikan dan semua stakeholders. Kita harap kita bersama-sama bisa untuk meningkatkan literasi dan edukasi di Sulawesi Utara, khususnya Manado. Kegiatan ini juga mengajak kepada semua siswa dan mahasiswa untuk menabung sejak dini guna bisa membentuk masa depan.
Sementara pihak perbankan dan lembaga jasa keuangan terus menyediakan layanan yang mudah diakses pelajar dan masyarakat pada umumnya. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado memastikan pajak bumi dan bangunan di tahun 2025 tidak mengalami kenaikan. Saat ini penerapan tarif PBB yang berlaku masih mengacu pada tahun 2022 untuk nilai jual objek pajak bumi dan tahun 2023 untuk NJOP bangunan. Tidak seperti di wilayah lain di Indonesia, di mana terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan, ternyata di tahun 2025 ini nilai PBB di Kota Manado tidak mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, Jeffrey Mongdong, kepada Kompas TV. Saat ini penerapan tarif PBB untuk wajib pajak masih mengacu pada penyesuaian atas nilai objek pajak NJOP bumi tahun 2022 dan NJOP bangunan tahun 2023. Dengan mempertimbangkan rata-rata nilai transaksi tanah, bangunan, dan nilai zona tanah. Selain tidak menaikkan tarif PBB di tahun 2025, pemerintah Kota Manado juga justru menerapkan kebijakan relaksasi PBB sejak tahun 2023. Dua komponen dalam relaksasi PBB ini adalah penghapusan sanksi administrasi denda untuk tunggakan PBB dan di tahun 2024, relaksasi kebijakan bebas pajak PBB untuk nilai di bawah Rp100.000. Penerapan PBB di Kota Manado kita mengacu pada Peraturan Wali Kota yang terbit pada 2022, kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan di 2025 ini tidak ada kenaikan PBB, jadi kita masih menggunakan kebijakan penyesuaian yang dilakukan pada 3 tahun yang lalu untuk PBB. Dan karena itu maka pada kesempatan ini mungkin dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kota Manado juga telah melakukan relaksasi atas PBB di mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota, Pak Wali Kota Andre Angau dan Pak Wakil Wali Kota Pak Dr. Richard Sualang untuk menggratiskan pajak bumi dan bangunan yang bernilai 100.000 ke bawah. Dan itu cakupannya lumayan besar, mencakup kurang lebih 49.000 NOP, nomor objek pajak. Jadi cukup besar, hampir sekian 40% ya. Sementara itu salah satu wajib pajak PBB di Manado mengaku secara historis PBB tahunan yang dibayarkannya 2 tahun belakangan di rentang 2023 dan 2024 nilainya sama. Namun, tarif PBB di tahun 2023 memperlihatkan terjadi kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya, yakni di tahun 2022. Saya sebagai masyarakat wajib pajak Kota Manado, untuk tagihan PBB saya, pajak bumi dan bangunan saya, untuk 3 tahun terakhir ini, untuk tahun 2022, saya membayar PBB saya itu di sekitaran 200.000 sekian. Tapi di tahun 2023 mengalami kenaikan. Jadi saya bayar di tahun 2023 itu sekitaran 300 sekian. Dan di 2024 nilainya sama dengan 2023, jadi tidak ada kenaikan. Bagaimana harapan Anda ke depan dengan pembayaran PBB di tahun 2025 ini? Oke, saya berharap ya untuk pemerintah, kalau memang ada penyesuaian untuk nilai PBB, saya berharap kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Jadi nilainya itu kalau bisa tidak terlalu jauh dengan tagihan pajak tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado menargetkan pajak PBB sekitar 75 miliar rupiah untuk menopang pendapatan asli daerah. Yanimika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi TMMD ke-125 di Manado resmi ditutup. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Berlangsung selama 1 bulan, TNI Manunggal membangun Desa Kodim 1309 Manado resmi ditutup. Upacara penutupan TMMD berlangsung di lapangan Tangkoko, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Kamis siang. Kepala Staf Daerah Militer 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto menutup rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 Kodim 1309 Manado. Dalam sambutannya, Kasdam 13 Merdeka bilang program TMMD merupakan operasi bakti TNI lintas sektoral yang melibatkan personel TNI Polri, pemerintah daerah, serta komponen masyarakat. Harapan kami ini apa yang sudah kita lakukan ini dipelihara, dijaga sehingga bisa berkelanjutan penggunaannya dan bisa lebih bermanfaat untuk meningkatkan roda perekonomian di masyarakat yang menjadi sasaran program TMMD kali ini. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian tentunya dengan kegiatan TMMD ini kita akan lebih meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. TMMD Kodim 1309 Manado berlangsung selama 1 bulan dengan berbagai program sasaran fisik dan program non-fisik. Untuk program fisik meliputi pembangunan pengerasan jalan sepanjang 780 meter di wilayah perkebunan dan pertanian masyarakat, renovasi 2 unit rumah tidak layak huni warga Kelurahan Bengkol, serta penyediaan 5 titik air bersih untuk warga yang kesulitan terhadap akses air bersih, serta penanaman pohon. Sementara program non-fisik meliputi edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan berbagai tema bela negara, wawasan kebangsaan hingga isu kesehatan seperti pembahasan soal pencegahan dan penanganan stunting. Lokasi TMMD itu ditempatkan pada lokasi-lokasi yang terisolir, terpencil, sehingga diharapkan dengan kegiatan TMMD dilaksanakan di situ dapat mempercepat pembangunan. Sekarang kegiatan itu sudah selesai. Harapannya tentunya lahan itu dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Di penutupan TMMD kali ini, Wali Kota Manado Andre Ango menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI melalui karya nyata di program TNI Manunggal Membangun Desa di Kota Manado. Saya tentu berterima kasih atas kegiatan TMMD ini yang barusan selesai, barusan ditutup oleh Pak Kasdam, dan ini tentu sangat membantu kami, pemerintah Kota Manado, dan sangat membantu masyarakat untuk kenyamanan masyarakat bahwa sudah ada akses jalan yang bukan cukup lebar tapi akses jalan yang lebar saat ini atas bantuan dari Pak Kasdam, seluruh personel Kodam dan Kodim yang telah melaksanakan itu dan berkoordinasi dengan sangat baik dengan masyarakat Kelurahan Bengkol. Rangkaian TMMD ditutup dengan bakti sosial, pasar murah dan peninjauan Kasdam 13 Merdeka di lapangan terkait pemanfaatan jalan oleh petani. Yanmika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menjadi pembicara utama dalam kuliah umum bertema arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara di hadapan ratusan akademisi Universitas Negeri Manado, Unima Tondano, Kamis pagi. Sejumlah sektor yang menjadi materi dalam kuliah umum kali ini diantaranya pertambangan, pariwisata, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan dengan tema utama arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara yang dipaparkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus di Universitas Negeri Manado pada Kamis pagi. Gubernur disambut oleh Rektor Unima Yosef Philip Kambey beserta Irjen Kemendikti Saintek Katarina Moriani. Ratusan akademisi Universitas Negeri Manado antusias mengikuti paparan gubernur yang diantaranya membahas soal situasi pertambangan rakyat di Sulawesi Utara. Gubernur juga bilang pemerintah akan memfasilitasi para petambang rakyat dalam izin WPR yang saat ini sedang dalam proses, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan HUT RI sebelum lama ini. Saya ini sebagai Dewan Penyantun, ya, jadi gubernur ini Dewan Penyantun di Unima ini, tentunya banyak harapan yang kami
sandarkan kepada khususnya UNIMA ya, untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi. Kita ketahui bahwa RPJMD kita sedang proses finalisasi, ya. Kemudian RTRW juga dalam proses finalisasi. Kita ini sesuai misi, ya, sesuai visi kita, maju sejahtera dan berkelanjutan. Yang dijabarkan dalam banyak program-program, ya, ada 8 misi dan 45 aksi yang akan kita laksanakan. Nah, tentunya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Utara ingin berkolaborasi dengan dunia pendidikan dalam hal ini UNIMA untuk berkolaborasi bagaimana sumber daya alam yang kita miliki, yang kita kaya ini, ya, dipadukan dengan sumber daya manusia hasil didik dari UNIMA ini bisa disinergikan. Itu inti dari kegiatan hari ini. Sebagai Dewan Penyantun Utama dari UNIMA, Gubernur juga bilang pemerintah akan berkolaborasi dengan pihak universitas, salah satunya adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi para lulusan UNIMA di masa depan. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, warga desa Sapa Timur melaksanakan ritual mandi safar di Pantai Jiko, Sapa Timur, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan. Tradisi mandi safar rutin digelar tiap tahun, khususnya di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti inilah suasana kawasan Pantai Jiko di desa Sapa Timur, sehari setelah HUT ke-80 Republik Indonesia. Seribuan warga di desa itu berkumpul untuk melaksanakan ritual mandi safar. Tradisi turun-temurun ini merupakan tradisi masyarakat setempat, khususnya bagi umat yang beragama Islam. Ritual mandi safar ini digelar setahun sekali di setiap bulan Safar atau bulan kedua di kalender Hijriah, yang datang setelah bulan Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Seorang imam atau yang ditokohkan di desa itu terlebih dahulu akan memimpin warga untuk berdoa bersama. Warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa kemudian secara beramai-ramai akan mencelupkan diri di pantai. Dengan mandi safar ini warga meyakini akan mendapat kelancaran berkah dan menggugurkan dosa-dosa sambil berharap terhindar dari mara bahaya. Mandi safar tujuan agar kita seluruh masyarakat ini dijauhkan dari segala bahaya atau bala. Hadir oleh seluruh masyarakat setiap tahun satu kali. Selain diikuti warga setempat, tradisi ini juga banyak mendapatkan perhatian dari warga luar daerah. Namun kebanyakan adalah kerabat atau kenalan yang tinggal di luar desa tersebut. Sehubungan juga dalam rangka memperingati memeriahkan Hari Proklamasi yang sangat penting di tahun 2000 ini, maka kami dari pemerintah desa mengisi kegiatan ini untuk meramaikan. Sehubungan juga pada bulan ini merupakan bulan Safar, maka ini dari setiap tahun. Saya melihat masyarakat sangat antusias. Itu dari pagi mereka sudah ada dan ternyata bukan cuma datang begitu, tapi mereka datang dengan makanan, lalu kemudian dibacakan doanya oleh Pak Imam. Setelah itu mereka mandi bersama sehingga silaturahmi itu sangat dirasakan. Usai mandi safar, pemerintah sempat melaksanakan berbagai kegiatan lomba tradisional menarik yang menambah semarak dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anastasia Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.